Halo, nama saya Udin. Saya dan kakak saya sudah berjualan mie ayam selama kurang lebih 6 tahun. Saya akan bercerita sedikit tentang kehidupan saya sebelum adanya pandemi COVID-19. Sebelum adanya COVID, alhamdulillah jualan mie ayam saya selalu ramai oleh pembeli. Pembeli pun bisa bebas makan di tempat tanpa adanya aturan apapun. Bahkan, satu hari itu, saya dan kakak saya bisa menjual hingga 50-100 porsi mie ayam, dan itu selalu habis. Sampai-sampai ada pembeli yang pulang dengan rasa sedikit kecewa karena tidak kebagian untuk menikmati seperti mie ayam yang saya jual. Hehe. Jumlah kasus COVID-19 secara nasional mengalami peningkatan. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Haryadi Namun, menginginkan situasi dan kondisi berubah untuk menurunkan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Semua aspek terkena imbas. Semua media pun isinya berita tentang corona. Banyak pabrik, perusahaan yang memberhentikan karyawannya karena tidak ada kegiatan produksi, termasuk pedagang-pedagang kecil seperti saya ini. Sempat merasa sedih dan bingung. Diberlakukannya PSBB atau yang biasa kita sebut pembatasan sosial berskala besar. Semua aktivitas di luar rumah tidak dibolehkan. Kegiatan pekerjaan dan pembelajaran pun juga dilakukan dari rumah. Semua serba online. Jika nanti saya harus menutup usaha mie ayam yang menjadi mata pencarian utama keluarga, mau makan apa nanti keluarga kami? Jika memang corona tidak bisa hilang dari muka bumi ini, semua ini gara-gara corona. Saya sudah berputus asa. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya perbuat. Tapi tiba-tiba kakak saya keluar dari rumah. Ia pun menghampiri seorang pengendara ojek online. Sepertinya ia sedang memesan sesuatu melalui aplikasi ojek online. Dari situ, saya terfikirkan, dengan adanya jasa ojek online yang masih bisa melayani masyarakat yang tidak hanya menerima penumpang, namun juga bisa menerima antar jemput makanan. Dari situlah, saya merasa masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan perjualan mie ayam saya dengan memanfaatkan jasa ojek online, yakni pembeli memesan makanan dari rumah dan yang datang ke warung hanya pengendara ojek online tersebut. Ya lumayan lah, meskipun tidak sebanyak seperti sebelum adanya pandemik, setidaknya masih ada pemasukan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu sudah berjalan 4 bulan. Dan pembeli pun selalu menggunakan jasa ojek online untuk membeli dan menikmati mie ayam yang saya jajakan. Merasa sedikit kesal sebenarnya. Namun mau bagaimana lagi, situasi dan kondisi yang seperti ini sedang terjadi, dan kita pun harus memakluminya. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah membolehkan kegiatan beraktivitas lagi di luar rumah. Namun dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Tentu ini kabar gembira bagi semua masyarakat. Ya, meskipun terlihat sederhana dan terlihat sepele, tapi memang itu yang harus dilakukan dalam menghadapi era new normal ini, atau disebut dengan adaptasi kebiasaan baru.
Sekarang saya membuka warung seperti biasa, seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun dengan syarat, semua pembeli harus mencuci tangannya di tempat yang sudah disediakan. Harus menjaga jarak antara pembeli satu dengan yang lain jika ingin makan di tempat. Dari sini saya mengerti bahwa menjaga pola hidup sehat itu penting. Setelah ini, saya siap untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Setelah ini, saya siap untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Din, mana lo iwangi? Oh, nggih Mas.